Wah, 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 benar-benar diuntungkan sanksi FIFA untuk Malaysia untungkan timnas Indonesia. Apakah dengan ini timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Berikut fakta mengejutkannya. Nah loh, Cina ikut-ikutan. Usai Malaysia dihukum FIFA, Cina tiba-tiba bilang begini. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Skandal naturalisasi pemain Timnas Malaysia jadi pelajaran untuk PSSI. Skandal naturalisasi yang menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kini menjadi sorotan besar dunia sepak bola. FIFA resmi menjatuhkan sanksi denda hingga miliaran rupiah, serta melarang 7 pemain naturalisasi mereka tampil selama 1 tahun penuh karena dugaan pemalsuan dokumen. Kasus ini langsung menjadi bahan pembicaraan hangat, terutama di kawasan Asia Tenggara. Tidak sedikit yang menilai bahwa peristiwa ini merupakan pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi PSSI dalam mengelola proses naturalisasi agar tidak terjerumus ke masalah serupa. Uniknya, muncul isu liar bahwa Indonesia adalah pihak yang melaporkan kasus naturalisasi Malaysia ke FIFA. Dugaan ini semakin menguat karena beberapa hari sebelum sanksi dijatuhkan, Presiden Indonesia bertemu dengan Presiden FIFA. Momentum ini dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mencari alibi bahwa PSSI lah yang menjadi dalang di balik terbongkarnya praktik curang tersebut. Padahal, FIFA memiliki mekanisme investigasi tersendiri dan tidak mungkin menjatuhkan hukuman tanpa bukti serta investigasi mendalam. Namun tuduhan ini jelas menimbulkan ketegangan dan saling curiga antara dua federasi serumpun tersebut. Jika ditarik ke belakang, aturan FIFA tentang naturalisasi pemain sebenarnya sudah sangat ketat sejak 2004. Pasal 7 regulasi FIFA menegaskan 4 syarat utama yang harus dipenuhi mulai dari kelahiran di negara yang bersangkutan, asal-usul orang tua atau kakek nenek, hingga masa tinggal yang sah selama 5 tahun berturut-turut sejak usia 18 tahun. Bahkan sejak Juli 2025, FIFA menambahkan aturan baru terkait masa tinggal yang lebih detail di bawah usia 18 tahun. Semua itu harus didukung dengan dokumen resmi dan sah. Dari sini jelas terlihat bahwa FIFA tidak main-main dalam menjaga integritas naturalisasi pemain. Bagi Indonesia, isu ini sangat relevan karena PSSI juga sedang aktif melakukan naturalisasi untuk memperkuat timnas. Meski selama ini PSSI mengklaim prosesnya sesuai aturan, tetap saja skandal Malaysia menjadi alarm peringatan. Kesalahan sekecil apapun dalam dokumen bisa berujung fatal. Apalagi Indonesia tengah menjadi sorotan dunia setelah beberapa pemain naturalisasi sukses membantu tim Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini menuntut PSSI agar lebih transparan dan teliti, sehingga tidak memberi celah bagi pihak lain untuk menjatuhkan tuduhan serupa. Kasus Malaysia ini seharusnya juga menjadi refleksi bagi publik sepak bola Indonesia. Seringkali isu naturalisasi dipandang sebelah mata, bahkan tidak jarang dipolitisasi. Padahal proses ini bukan sekedar mengganti paspor, melainkan menyangkut kredibilitas federasi dan kehormatan negara. Jika sampai ada pemalsuan dokumen, dampaknya bukan hanya sanksi finansial tapi juga reputasi bangsa di kancah internasional. Karena itu, penting bagi PSSI untuk menjadikan skandal ini sebagai cermin agar setiap langkah naturalisasi di Indonesia benar-benar transparan, sah, dan sesuai regulasi FIFA. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan banding Malaysia PCAS atau Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Namun apapun hasilnya, reputasi Malaysia sudah tercoreng. Untuk PSSI, inilah saatnya memperlihatkan bahwa mereka mampu mengelola naturalisasi secara profesional, sekaligus menjawab tuduhan miring bahwa Indonesia yang menjadi pelapor. Justru dengan kasus ini, PSSI harus membuktikan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia ingin maju dengan cara yang bersih. Bagaimana menurut Anda? Apakah skandal Malaysia ini bisa menjadi pelajaran berharga atau justru membuka babak baru persaingan panas di Asia Tenggara? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.
Sanksi FIFA untuk Malaysia untungkan timnas Indonesia. Hukuman berat dari FIFA terhadap timnas Malaysia langsung mengguncang peta persaingan sepak bola Asia Tenggara. 7 pemain naturalisasi yang dinyatakan ilegal terbukti menggunakan dokumen palsu demi memperkuat Harimau Malaya dalam laga resmi internasional. Nama-nama besar seperti Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, hingga João Vitor Figueiredo mendadak tak bisa lagi dipanggil ke timnas selama 12 bulan penuh. Sanksi ini bukan hanya menjatuhkan citra Federasi Sepak Bola Malaysia, tapi juga merusak persiapan mereka di ajang besar. Di tengah gejolak ini, muncul tuduhan dari pihak Malaysia bahwa Indonesia adalah dalang di balik laporan ke FIFA. Alasannya sederhana. Beberapa hari sebelum hukuman dijatuhkan, Presiden Indonesia sempat bertemu langsung dengan Presiden FIFA. Momentum itu dimanfaatkan oleh Malaysia untuk membangun narasi bahwa Garuda lah yang membocorkan skandal naturalisasi mereka. Tuduhan ini memang sulit dibuktikan, namun bisa dimaklumi karena hukuman yang dijatuhkan FIFA benar-benar menghantam telak ambisi Malaysia di level internasional. Banyak penggemar sepak bola tanah air sempat berspekulasi bahwa hukuman terhadap Malaysia bisa membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, asumsi ini keliru. FIFA tidak serta-merta menggeser posisi atau memberikan tiket gratis kepada negara lain hanya karena federasi pesaing terkena sanksi. Lolos atau tidaknya Indonesia tetap ditentukan dari hasil perjuangan skuad Garuda di lapangan. Meski demikian, bukan berarti hukuman Malaysia tak memberi dampak positif sama sekali bagi Indonesia. Salah satu keuntungan nyata bagi Indonesia adalah hilangnya ancaman langsung dari Malaysia di papan peringkat FIFA. Saat ini Malaysia berada di posisi 123 dunia, hanya terpaut 4 strip dari Indonesia yang menempati ranking 119. Jika poin Malaysia dipangkas akibat penghapusan hasil melawan Vietnam atau laga-laga lain, otomatis jarak Indonesia akan semakin aman. Situasi ini memberi ruang bagi Garuda untuk menjaga kestabilan ranking FIFA mereka yang sangat penting dalam penentuan pot undian internasional. Keuntungan lain datang dari ranah psikologis. Persaingan panas antara Indonesia dan Malaysia selama ini kerap membakar emosi pemain maupun supporter. Dengan Malaysia dihantam skandal besar, beban mental justru bisa sedikit berkurang bagi Garuda. Indonesia kini bisa lebih fokus pada lawan-lawan lain seperti Saudi Arabia, Irak, atau tim Asia Barat yang levelnya lebih tinggi. Ketika Malaysia sibuk mengurus banding di CAS dan memperbaiki internal, Garuda punya kesempatan melangkah lebih jauh tanpa gangguan rival klasiknya. Klub-klub Malaysia pun terkena imbas, terutama Johor Darul Tanjim yang ditinggal 3 pemain asingnya selama setahun penuh. Kekuatan JDT yang biasanya mendominasi Liga Super Malaysia bisa melemah, dan ini berdampak langsung pada kualitas pemain lokal mereka yang terbiasa mengandalkan pemain impor. Sementara itu, Liga Indonesia bisa mengambil keuntungan dengan menjaga momentum kompetitif tanpa terjerat masalah serupa. Perbedaan kualitas liga akan semakin jelas terlihat dan pada akhirnya bisa menguntungkan timnas Indonesia yang basisnya adalah pemain lokal dari Liga 1. Tidak heran juga Malaysia panik dan mencari kambing hitam, salah satunya dengan menuduh Indonesia sebagai pelapor. Padahal FIFA sudah punya mekanisme investigasi independen. Kasus naturalisasi ilegal ini memang tak bisa ditutup-tutupi karena menyangkut regulasi yang ketat soal asal-usul pemain. Jika FAM benar terbukti bersalah, mereka akan bernasib sama seperti Timor Leste tahun 2017 yang kehilangan hak ikut kualifikasi. Bagi Indonesia, skandal ini adalah pelajaran berharga. PSSI harus memastikan bahwa setiap proses naturalisasi pemain berjalan sesuai aturan FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan RI. Jangan sampai kelalaian administrasi menjerumuskan Garuda ke dalam skandal serupa. Kini publik menunggu, apakah Malaysia bisa lolos dari jeratan hukum FIFA? Atau justru tenggelam semakin dalam? Yang jelas hukuman ini sudah membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap di panggung Asia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia memang diuntungkan dari skandal ini? Atau hanya jadi kambing hitam dari drama sepak bola Malaysia? Silahkan tulis opini Anda di kolom komentar. Usai kabar Malaysia dihukum FIFA, China tiba-tiba bilang begini. Kasus naturalisasi palsu yang menjerat Malaysia ternyata ikut menyerat perhatian media internasional. Salah satunya datang dari China yang justru mengaitkannya dengan peluang timnas Indonesia di Piala Dunia. Media China Sohu menilai Indonesia masih jauh dari kata siap
untuk bisa menembus turnamen sepak bola terbesar itu. Meskipun saat ini Garuda sedang berjuang keras di bawah asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Komentar ini sontak memicu perdebatan di kalangan publik sepak bola Indonesia, apalagi muncul di saat tetangga serumpun, Malaysia, sedang terpuruk akibat skandal pemain ilegal. Secara materi, timnas Indonesia sebenarnya dinilai sudah punya susunan pemain yang cukup kompetitif. Kehadiran pemain naturalisasi dari Eropa dan Amerika Selatan membuat kekuatan Garuda meningkat signifikan. Namun media China tetap pesimis. Menurut mereka, meskipun Indonesia punya peluang di Piala Dunia 2026, perjalanan untuk menembus putaran final masih terjal karena harus bersaing ketat di round 4 menghadapi raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi. Dengan kata lain, perjuangan Indonesia masih penuh ketidakpastian meski performanya sedang menaik. Yang menarik, media China lebih menyoroti masa depan Piala Dunia 2030 yang bertepatan dengan 100 tahun penyelenggaraan turnamen ini. Dengan kemungkinan penambahan kuota peserta, seharusnya peluang negara-negara Asia Tenggara semakin terbuka. Namun, anehnya, nama Indonesia tidak masuk dalam daftar kandidat yang diprediksi bisa menembus Piala Dunia 2030. Justru Vietnam dan Thailand yang lebih dijagokan oleh media China untuk mengisi slot tersebut. Menurut ulasan Sohu, Thailand saat ini mendominasi turnamen Asia Tenggara dengan gaya bermain teknis yang konsisten. Vietnam, di sisi lain, dianggap berhasil membangun pondasi kuat melalui investasi jangka panjang pada program pengembangan pemain muda. Bahkan Tajikistan juga disebut lebih punya peluang dengan gaya menyerang yang agresif. Bagi media China, ketiga negara itu memiliki daya saing lebih nyata ketimbang Indonesia, meski peringkat FIFA mereka masih di bawah Garuda. Lebih jauh, media China menilai bahwa kunci sukses Thailand dan Vietnam adalah model pembinaan berjenjang yang jelas. Mereka membangun piramida pengembangan bakat dari usia dini, sekolah, hingga akademi profesional. Hal inilah yang dianggap belum dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia. Meski PSSI sudah melakukan langkah-langkah naturalisasi, strategi jangka panjang dalam membina pemain lokal masih dipandang lemah. Kritik ini seolah menjadi tamparan, apalagi muncul setelah tetangga dekat Indonesia, Malaysia, hancur reputasinya karena kasus naturalisasi ilegal. Komentar Sohu ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang menilai media China terlalu meremehkan perkembangan Garuda, apalagi sejak beberapa tahun terakhir timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya di Asia. Namun ada juga yang menganggap kritik itu sebagai peringatan keras agar PSSI tidak hanya bergantung pada naturalisasi, melainkan juga membangun pondasi pembinaan pemain muda secara serius. Pada akhirnya, semua prediksi media hanyalah analisa yang bisa berubah seiring waktu. Timnas Indonesia kini masih punya pekerjaan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika sukses, tentu pandangan dunia, termasuk media China, akan berubah drastis. Namun jika gagal, kritik yang dilontarkan ini akan terasa semakin relevan. Pertanyaannya, apakah Garuda bisa membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di level dunia, atau justru hanya menjadi sorotan karena isu naturalisasi dan rivalitas regional? Bagaimana menurut Anda? Apakah komentar media China ini sekadar meremehkan atau memang cerminan kondisi sebenarnya? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Nazar Patrick Kluivert, jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert baru-baru ini membuat pengakuan yang cukup mengejutkan, sekaligus memantik semangat publik sepak bola tanah air. Dalam sebuah podcast bersama jurnalis Belanda, Niall Petersen, di kanal YouTube The Highway, Kluivert ditanya apa yang akan ia lakukan jika berhasil membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan senyum khasnya, legenda sepak bola Belanda itu menjawab penuh keyakinan bahwa ia akan merayakan bersama rakyat Indonesia, bahkan tak ragu mengikuti langkah unik Tom Haye yang bernazar membuat tato jika Garuda berhasil menembus panggung dunia. Ucapan tersebut langsung membuat fans Indonesia terkagum sekaligus semakin optimis. Sosok Kluivert selama ini dikenal sebagai pribadi yang tegas, visioner, dan jarang mengumbar janji muluk. Namun kali ini pengakuannya menghadirkan kesan emosional yang berbeda. Nazar itu menjadi simbol betapa seriusnya sang pelatih dalam menjalani misinya bersama skuad Garuda. Bagi Kluivert, keberhasilan membawa Indonesia ke Piala Dunia bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan kebanggaan yang layak dirayakan bersama seluruh rakyat. Sebelumnya, Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, juga sudah lebih dulu menyampaikan nazarnya.
Ia berjanji akan mengukir tato di tubuhnya jika sukses mengantar Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Janji itu diucapkannya sejak Maret 2025 dalam obrolan santai bersama Sandy Walsh. Kini, dengan Kluivert ikut mengamini janji tersebut, atmosfer kebersamaan antara pelatih dan pemain semakin terasa kuat. Perasaan satu tujuan ini jelas menjadi energi tambahan bagi seluruh skuad. Namun perjalanan menuju Piala Dunia 2026 jelas tidak mudah. Indonesia tergabung dalam grup B babak keempat kualifikasi zona Asia bersama dua lawan berat, yakni Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Untuk bisa lolos otomatis, Garuda wajib keluar sebagai juara grup. Jika hanya finish di posisi runner-up, perjuangan belum selesai, karena masih harus melewati babak kelima demi tiket playoff antar konfederasi. Inilah yang membuat Nazar Kluivert terasa lebih spesial, sebab ia memahami betul tantangan yang harus dihadapi anak asuhnya. Bagi fans Garuda, janji tato Kluivert bukan hanya sekedar hal sepele. Itu menjadi simbol keyakinan bahwa mimpi yang selama ini terasa jauh, kini semakin nyata. Bayangkan, seorang legenda Belanda yang pernah bermain di Barcelona dan Ajax, kini benar-benar menaruh hatinya untuk Indonesia. Jika janji itu benar-benar terwujud, tentu momen tersebut akan menjadi bagian tak terlupakan dalam sejarah sepak bola nasional. Reaksi publik pun beragam. Banyak yang merasa kagum dengan kerendahan hati Kluivert yang mau menyamakan dirinya dengan pemainnya sendiri. Bukan dengan janji glamor, melainkan sebuah tato sederhana sebagai wujud kebersamaan. Ada juga yang menganggap Nazar ini bisa menjadi motivasi lebih, baik untuk pemain maupun supporter, agar sama-sama percaya bahwa Garuda bisa terbang tinggi menebus Piala Dunia. Terlepas dari itu, tekanan besar tetap menanti. Indonesia harus membuktikan bahwa kehadiran nama-nama besar seperti Emil Audero, Tom Haye, Ragnar Orat Mangonen, hingga Ivar Jenner benar-benar memberi dampak nyata. Semua mata akan tertuju pada Kluivert dan anak asuhnya ketika babak kualifikasi dilanjutkan Oktober mendatang. Jika berhasil, janji tato bukan sekedar gurauan, melainkan tanda pengikat sejarah emas sepak bola Indonesia. Kini tinggal menunggu apakah skuad Garuda mampu menjawab ekspektasi besar ini. Jika lolos, janji tato Kluivert akan menjadi cerita yang dikenang turun-temurun, simbol perjuangan, keyakinan, dan kebersamaan. Bagaimana menurut Anda? Apakah janji tato Kluivert ini bisa menjadi motivasi besar bagi Garuda untuk terbang tinggi, atau justru hanya gimmick yang tak perlu dibesar-besarkan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tak terima dengan hukuman FIFA, Malaysia lakukan hal ini usai disebut palsukan dokumen. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kini sedang menjadi sorotan dunia usai FIFA menjatuhkan sanksi berat terkait kasus naturalisasi 7 pemain timnas mereka. FIFA menilai FAM melakukan pelanggaran serius dengan menggunakan dokumen yang dianggap palsu untuk meloloskan proses naturalisasi. Hukuman yang dijatuhkan pun tidak main-main, mulai dari denda sebesar 350.000 Swiss franc atau sekitar 7,3 miliar rupiah hingga larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan. Tentu saja, kabar ini membuat publik Malaysia dan Asia Tenggara gempar, karena selama ini Malaysia dikenal cukup agresif dalam melakukan naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka. Sanksi ini muncul setelah adanya investigasi pasca pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 antara Malaysia melawan Vietnam. Dalam laga tersebut, ketujuh pemain naturalisasi yang kini menjadi sorotan sempat diturunkan oleh FAM. Mereka adalah Gabriel Felipe Aroca, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA menilai dokumen naturalisasi yang digunakan untuk mengesahkan para pemain ini tidak sesuai prosedur dan bahkan direkayasa agar bisa memenuhi syarat tampil di timnas. Tidak hanya FAM yang mendapat hukuman berat, tetapi ketujuh pemain tersebut juga terkena imbas langsung. Mereka dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan ke depan dan masing-masing harus membayar denda sebesar 2.000 Swiss franc atau sekitar 41,8 miliar rupiah.
Hukuman ini jelas menjadi pukulan telak bagi karir mereka, apalagi beberapa di antaranya baru saja mendapatkan panggilan perdana untuk membela timnas Malaysia. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah ini akhir dari proyek besar naturalisasi yang sedang gencar dilakukan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir? Namun pihak FAM tidak tinggal diam. Melalui pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa akan mengajukan banding terhadap keputusan FIFA tersebut. Presiden FAM, Datuk Wira M. Mohad Yusof Haji Mahadi, menekankan bahwa pihaknya siap menempuh semua jalur hukum yang tersedia demi mencari keadilan. FAM juga berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan proses banding berjalan transparan dan adil. Menurut mereka, keputusan FIFA ini terkesan terlalu cepat dan belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Reaksi keras dari FAM ini bisa dimaklumi. Pasalnya, hukuman semacam ini tidak hanya berdampak pada institusi, tetapi juga bisa mempengaruhi reputasi sepak bola Malaysia secara internasional. Dikhawatirkan hal ini akan membuat federasi negara lain lebih berhati-hati untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia. Bahkan tidak menutup kemungkinan sponsor atau mitra komersial juga mulai ragu untuk terlibat lebih jauh, mengingat nama FAM kini sedang tercoreng akibat kasus ini. Di sisi lain, banyak pihak menilai kasus ini adalah bukti bahwa FIFA semakin serius dalam mengawasi proses naturalisasi pemain. Selama ini praktik naturalisasi memang menjadi kontroversi di banyak negara. Ada yang menganggapnya sebagai jalan pintas untuk memperkuat timnas, sementara ada pula yang menilainya sebagai strategi sah selama mengikuti aturan resmi. Namun, ketika aturan dilanggar, FIFA jelas akan bertindak tegas, sebagaimana yang kini menimpa Malaysia. Publik sepak bola Malaysia pun kini terbagi dua. Ada yang mendukung penuh langkah FAM untuk melakukan banding karena merasa sanksi FIFA terlalu berlebihan. Namun, tidak sedikit pula yang justru mengkritik federasi karena dianggap terlalu gegabah dalam mengurus administrasi pemain naturalisasi. Bagi mereka, ambisi untuk memperkuat timnas dengan instan justru menjadi bumerang yang merugikan sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Kasus ini jelas masih akan terus bergulir. Banding yang diajukan FAM akan menjadi penentu apakah hukuman dari FIFA bisa dikurangi atau bahkan dibatalkan. Yang pasti drama ini sudah memancing perhatian luas baik dari dalam negeri Malaysia maupun dari penggemar sepak bola internasional. Pertanyaan besar pun kini muncul, apakah Malaysia akan mampu membalikan keadaan atau justru harus menelan pil pahit dengan menerima sanksi penuh dari FIFA? Bagaimana menurut Anda? Apakah FIFA terlalu keras terhadap Malaysia atau memang FAM pantas menerima hukuman ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. FIFA berikan hukuman ke Malaysia, Exco PSSI ungkap fakta mengejutkan ini soal naturalisasi pemain. Sanksi keras yang dijatuhkan FIFA kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terkait kasus naturalisasi pemain rupanya juga mendapat perhatian dari Exco PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, ikut angkat suara mengenai persoalan ini. Menurutnya, proses naturalisasi pemain sama sekali tidak mudah, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk satu nama saja. Ia menegaskan bahwa publik tidak boleh menganggap proses naturalisasi sebagai sesuatu yang instan atau sederhana. Arya menjelaskan banyak orang yang beranggapan bahwa karena Indonesia kerap melakukan naturalisasi, maka proses tersebut terlihat seperti berjalan cepat dan mudah. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Ada berbagai syarat administrasi yang harus dipenuhi, mulai dari aspek hukum, keimigrasian, hingga regulasi FIFA yang sangat ketat. Karena kita sering kerja satset, akhirnya dikira semua gampang, padahal ada yang butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk satu pemain saja, kata Arya dalam keterangannya di Instagram. Sebagai orang yang berada di lingkaran dekat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Arya tentu tahu betul seluk-beluk proses naturalisasi yang dijalankan PSSI. Ia menuturkan tidak semua pemain yang ingin menjadi WNI bisa langsung mendapatkan paspor merah putih dan bermain untuk timnas. Ada pemain yang meski memenuhi syarat teknis, tetap gagal mendapatkan kewarganegaraan karena alasan hukum atau administratif. Bahkan ada yang tidak bisa melakukannya walau punya kesempatan, karena memang bukan seperti membalikan telapak tangan, ujarnya.
Pernyataan Arya ini disampaikan menyusul keputusan FIFA yang menghukum FAM dan 7 pemain naturalisasi mereka. FIFA menilai Malaysia terbukti melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA dengan dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi. Akibatnya, FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara 7 pemainnya dilarang bermain selama 12 bulan dan didenda masing-masing 2.000 franc Swiss. Kasus Malaysia ini langsung menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang kemudian membandingkan dengan Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir cukup gencar melakukan naturalisasi pemain. Arya pun merasa perlu meluruskan bahwa proses naturalisasi di Indonesia selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, PSSI dan pemerintah selalu berhati-hati agar tidak melanggar regulasi yang bisa berujung pada sanksi FIFA. FAM sendiri tidak tinggal diam. Mereka menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan FIFA tersebut. Dalam pernyataannya, FAM mengklaim bahwa semua dokumen yang digunakan telah diurus sesuai prosedur dan bahkan sempat mendapatkan konfirmasi dari FIFA terkait kelayakan pemain. Mereka merasa keputusan FIFA terlalu keras dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Banding ini tentu akan menjadi pertarungan panjang bagi Malaysia di ranah hukum olahraga internasional. Di tengah kisruh yang menimpa Malaysia, PSSI berusaha memberikan ketenangan bagi publik sepak bola Indonesia. Arya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan status pemain naturalisasi di Timnas Garuda. Semua proses sudah dijalankan secara transparan dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kemenkumham, Kemenpora, hingga Presiden Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak ada celah yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Reaksi Arya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa naturalisasi bukanlah jalan pintas yang bisa dilakukan sembarangan. Butuh kerja keras, koordinasi lintas lembaga, dan kesabaran yang panjang. Indonesia sendiri pernah mengalami proses panjang untuk mendatangkan beberapa pemain keturunan, di mana ada yang berhasil mendapatkan status WNI, tetapi ada juga yang akhirnya gagal karena terhambat regulasi. Kasus Malaysia tentu menjadi pelajaran penting tidak hanya bagi FAM, tetapi juga bagi seluruh federasi sepak bola di kawasan Asia. Bahwa ambisi untuk memperkuat timnas dengan cepat tidak boleh mengabaikan aturan. PSSI tampaknya sadar betul akan hal ini, sehingga Arya berulang kali menekankan bahwa naturalisasi bukan seperti membalikan telapak tangan. Ada proses yang panjang dan semua harus dilalui dengan benar. Kini publik sepak bola Indonesia pun bisa sedikit lega karena mendengar langsung penjelasan dari Exco PSSI. Namun pada saat yang sama, kasus ini juga menjadi cermin agar federasi tetap waspada dan tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah FIFA sudah tepat menghukum Malaysia? Dan apakah penjelasan Exco PSSI ini cukup menenangkan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert berani tepikan skuad ratusan miliaran rupiah. Kabar mengejutkan datang dari skuad Garuda menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, pelatih yang kini disebut-sebut sebagai arsitek terbaik sepanjang masa dalam sejarah timnas Indonesia, mengambil langkah berani dengan menyingkirkan pemain-pemain yang selama ini dianggap tulang punggung tim. Lebih mengejutkan lagi, daftar pemain yang dilepas tersebut memiliki valuasi fantastis, mencapai lebih dari 150 miliar rupiah menurut catatan Transfermarkt. Tentu saja keputusan ini membuat fans Garuda tercengang. Bahkan tak sedikit yang bertanya-tanya, apa strategi besar di balik langkah tersebut? Dalam daftar yang tidak dipanggil, terlihat nama-nama besar yang biasanya menjadi andalan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Sebut saja Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan hingga Witan Sulaiman. Kehadiran mereka sebelumnya menjadi jaminan stabilitas, baik di lini belakang maupun lini tengah. Namun kini, Kluivert memilih jalan lain dengan melakukan penyegaran besar-besaran. Tentu, keberanian ini bukan tanpa risiko, sebab Indonesia akan menghadapi lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak, dua raksasa Asia yang punya sejarah panjang di Piala Dunia. Nilai skuad yang ditepikan benar-benar mencengangkan. Dari Elkan Bagot yang punya nilai hampir 3,5 miliar rupiah, hingga Mace Hilgers dengan valuasi mencapai 112 miliar rupiah, semuanya masuk ke dalam daftar pemain yang kali ini harus rela menonton dari luar lapangan. Di lini serang, nama-nama muda seperti Rafael Struijk,
Hoki Caraka, hingga Adrian Wibowo juga tak masuk radar. Padahal, mereka adalah simbol regenerasi yang selama ini dipuji publik sepak bola nasional. Tak ayal langkah ini membuat supporter Garuda ramai-ramai bereaksi di media sosial. Ada yang optimis bahwa Kluivert sedang menyiapkan kejutan besar. Namun, tak sedikit juga yang khawatir Indonesia akan tampil pincang tanpa skuad terbaiknya. Di tengah hiruk-pikuk itu, PSSI mengambil posisi netral. Mereka menegaskan bahwa pemilihan pemain adalah hak prerogatif penuh dari pelatih. Federasi tidak ingin bersuara berlebihan yang justru bisa menimbulkan kepanikan di kalangan supporter. Namun, keputusan ini tentu menjadi beban tersendiri bagi PSSI. Julukan tim kepelatihan terbaik sepanjang masa yang disematkan kepada Kluivert dan jajarannya kini menjadi bumerang. Jika timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026, federasi tentu akan menuai kritik besar. Bagaimana tidak, pelatih sebelumnya, Sintayong berhasil membawa Indonesia kembali ke Piala Asia setelah penantian panjang. Maka wajar jika publik menuntut prestasi yang lebih besar dari Kluivert. Apalagi dengan julukan tinggi yang sudah terlanjur diberikan federasi. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025 dipastikan menjadi ujian nyata. Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia dengan catatan prestasi mentereng. Sementara Irak punya reputasi sebagai tim pekerja keras dengan semangat juang tinggi. Kedua lawan ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi di balik tantangan itu, ada keyakinan bahwa strategi baru Kluivert bisa membuka peluang mengejutkan. Optimisme tetap harus dijaga. Sejarah mencatat bahwa sepak bola Indonesia sering menghadirkan kejutan di saat tidak terduga. Publik mungkin merasa kehilangan karena pemain dengan nilai ratusan miliar rupiah tidak dipanggil. Tetapi mungkin inilah strategi besar Kluivert, membangun tim yang solid bukan berdasarkan nama besar, melainkan pada taktik, kolektivitas, dan kesiapan mental bertanding. Kini semua mata akan tertuju pada bagaimana timnas Indonesia tampil di dua laga penting tersebut. Apakah keputusan berani ini akan terbukti sebagai langkah jenius atau justru menjadi blunder yang mencatatkan luka baru bagi sepak bola nasional? Jawabannya hanya bisa terlihat di lapangan. Yang jelas, sebagai pendukung Garuda sudah sepatutnya kita tetap memberikan doa dan dukungan penuh. Bagaimana menurut Anda? Apakah Kluivert sudah tepat dengan keputusannya menyingkirkan skuad bernilai ratusan miliar ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.